Beban tumpukan utang akibat rumitnya persoalan finansial membuat kinerja saham perusahaan Grup Bakri kian meredup. Akibatnya banyak investor merugi dan ramai-ramai meninggalkan saham Bakri Group. Lantas bagaimana prospek saham Grup Bakri di masa mendatang? Adakah peluang penguatan di tengah tekanan kinerja perusahaan? Kita akan membahasnya bersama dengan analis CEO LBP Enterprise Luki Bayu Purnomo. Selamat pagi Pak Luki, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Pak Luki, kalau kita cermati ini saham Grup Bakri terus mengalami pelemahan. Menurut Anda ini faktor yang membuat kenapa terus mengalami pelemahan ini kenapa? Ya, saya kira yang pertama faktor fundamental tentunya. Fundamental perusahaan itu sendiri yang dinilai dari BNBR sebagai holdingnya, yaitu Bakri and Brothers. Dimana kalau kita lihat sejak beberapa pekan terakhir hingga beberapa tahun terakhir, ia tetap standby di level Rp50 per share. Nah, angka itu sebenarnya angka yang cukup mengkhawatirkan karena kalau kita mau lihat secara keseluruhan, secara akumulasi, Rp50 itu adalah angka yang paling dihindari untuk para pelaku pasar untuk menilai sebenarnya bagaimana sih tumbuh kembangnya perusahaan ini, karena pasar itu memiliki dua konsep. Pertama, pergerakan saham itu harus dapat mewakili pergerakan perusahaan itu sendiri. Kemudian pergerakan perusahaan itu harus dapat diwakili oleh harganya. Nah, yang jadi persoalan sekarang kan, memang kita lihat seluruh holding company dan elemennya dari LT, kemudian Bumi, kemudian Bakri Telkom itu tetap ada. Yang menjadi persoalan apakah secara fundamental tuh mereka memiliki manuver yang cukup menarik? Jawabannya sudah tidak. Itu terbukti dari apa? Sahamnya yang tidak diapresiasi. Itu yang menjadi kekhawatiran. Apakah sebenarnya kemudian ini berarti peluang untuk harganya kembali menguat? Ini tipis sekali, Pak Luki. Bagaimana? Ya, saya kira pertama ada 3 pendekatan ya. Sebelum kita menilai apakah ini akan menguat tipis atau akan melemah drastis atau tetap sideways, pasar sekarang punya konsep pertama, yaitu mereka beli, mereka jual, atau mereka tidak beli dan tidak jual. Ya, nah, konsep ketiga inilah yang digunakan untuk menyikapi saham Bakri saat ini. Mereka tidak akan melakukan sebuah transaksi dan tidak akan melakukan eksekusi apapun. Nah, itu dapat menurunkan tingkat likuiditas. Karena apa? Tidak ada apresiasi. Baik jual maupun beli. Yang menjual itu dalam status rugi. Yang mau membeli memiliki orientasi kekhawatiran. Lebih baik apa? Tidak beli dan tidak jual. Nah, tidak beli dan tidak jual itu tidak akan menimbulkan likuiditas. Minimnya likuiditas itu akan menekan harga saham itu sendiri. Nah, itu yang menjadi orientasi pasar saat ini. Tapi kalau Anda menilai kinerja perusahaan sekarang, khususnya di Grup Bakri ini seperti apa sih sekarang kondisinya? Pertama, kita lihat satu apresiasi pasar untuk Grup Bakri saat ini sedang negatif. Kemudian kinerja dan fundamental perusahaan saya kira dalam posisi tertekan. Kita belum tahu apakah dia membukukan annual report terakhir dalam kuartal keempat ini posisinya menguntungkan atau merugi, itu kita tidak tahu. Tapi yang jelas minimnya apresiasi pasar itu akan mempengaruhi sebenarnya apresiasi para pemangku kepentingan yang lain, diantaranya mitra, kemudian konsorsium yang ingin bekerja sama dengan Bakri. Nah, itu akan menekan sebenarnya arus kas perolehan daripada fundamental keuangan Bakri, dan saya kira masih cenderung tertekan ya untuk tahun depan. Baik, Pak Luki, kalau Anda membaca kira-kira pergerakan harga mengenai grup Bakri, mungkin secara khusus kita ke Bumi, ini kira-kira pergerakan harga ini nanti beberapa bulan ke depan akan seperti apa? Saya kira ini akan menguji angka psikologis, yaitu 50 ya, karena Rp50 itu sudah diwakili oleh orang tuanya sendiri, namanya BNBR, Bakri and Brothers, di mana levelnya Rp50 per share. Jadi masih turun nih, jadi 78 sekarang masih bisa. Ya, kita lihat masih ada tekanan pelemahan. Sentimennya justru orang sekarang ingin mencari alibi menurut diri dia sendiri. Adakah sentimen yang mau menekan? Jawabannya ada. Satu, pemerintahan saat ini Jokowi JK itu mengharapkan sebenarnya proses yang ada di Lapindo ini harus selesai tahun 2015. Nah, sekarang orang mencari mencoba melihat peruntungan. Apa yang terjadi jika
itu tidak berhasil diselesaikan secara total, ya. Nah, itu tentunya akan menyebabkan sentimen negatif. Nah, justru sentimen negatif ini diawali dari awal tahun, di mana kita lihat praktis kinerja bursa tinggal 2 minggu lagi sebenarnya, kan ada Natal dan Tahun Baru. Berarti apa? Kita lihat awal Januari hingga Desember Januari tahun depan, tahun 2012 itu merupakan episode berikutnya untuk film namanya Bumi Resource. Oke, film Bumi Resource. Baik, Pak Luki, kita akan lanjutkan lagi kita di segmen berikutnya. Pemirsa, tetap bersama kami di Market Corner. Ya, kembali kita lanjutkan dialog kita. Pak Luki, kita sudah membahas mengenai tadi pemerintahan Jokowi JK juga pengaruhnya. Nah, kalau menurut Anda ini kiprah dari Abu Rizal Bakri sendiri di dunia politik, apalagi setelah terpilih kembali menjadi ketua umum, paling tidak itu versi Munas Bali ya, begitu. Ini kemudian pengaruhnya ke depan ini positifkah atau negatif sebetulnya terhadap Pak Bakri? Kalau kita bicara masalah politik, apa benang merahnya terhadap grup Bakri atau terhadap bursa saham? Pertama, kita lihat perpecahan yang terjadi itu sebenarnya merupakan faktor utama bagaimana pelaku pasar itu menilai dalam kepemimpinan Bakri sebelumnya itu dipandang Bakri tidak mampu menjadi motor penggerak partai. Terbukti apa? Pecah kan? Nah, ketika dia tidak dianggap menjadi tidak menerbitkan suksesi atau tidak mampu menjadi kontributor untuk partainya, ya mereka akan berpikir bagaimana outlook partai itu sendiri dapat memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan perekonomian, di mana Bakri itu sebenarnya dapat mewakili grupnya Bakri sendiri. Dan itu masyarakat mulai berpikir, oh, kalau gitu kita harusnya menghindar daripada apa yang dinamakan grup Bakri atau BNBR ini. Cenderung responnya negatif kah positif sebetulnya kalau melihat Abu Rizal Bakri terpilih kembali dari investor sendiri? Ya, sebelumnya karena tidak menjadi kontributor yang positif, ya masyarakat tentu sudah membobot adanya sentimen negatif. Ke depan, karena Munas kemarin yang diadakan di Bali itu juga dipilih secara aklamasi, tidak menggunakan sistem sistematis, ya itu menimbulkan sebuah beban untuk kepemimpinan ke depan, dan itu akan mempengaruhi sebenarnya di mana dia berada dalam posisi kepemimpinan partai dan kepemimpinan Bakri Group sendiri. Kalau kita cermati mengenai pergerakan harga yang terus melemah, apakah ini berarti investor ini, menurut Anda, rekomendasi Anda ini, investor apakah saat yang tepat ini kemudian untuk membeli saham Bakri, mengingat harganya sekarang sangat murah? Ya, kalau bicara masalah murah, kita harus bicara masalah mahal dulu. Ada pengertian, harga ini sudah mahal tapi belum tinggi, ya kan? Harga saat ini sudah murah, tapi ada persoalan berikutnya, belum rendah. Nah, jadi kita bisa melihat memang sekarang sudah murah, tapi yang dipersoalan apakah sudah rendah atau belum? Jawabannya belum. Karena apa? Titik terendahnya ada di 50. Apa dasar 50 rupiah tersebut? Bapak dan ibunya sendiri yang namanya BNBR itu harganya 50. Artinya masih ada potensi anak-anaknya untuk mencapai ranking yang sama, itu ranking 50. Tapi kalau menurut Anda potensi dari profit yang bisa didapatkan dari investor ini apabila membeli saham Bakri pada saat ini masih bisa mendapatkan? Ya, dalam situasi seperti ini kita harus melihat intervensi yang paling positif, yaitu harga batu bara sendiri yang ada di Rotterdam dan Newcastle. Ya, nah harga batu bara di Newcastle dan di Rotterdam itu dalam posisi tertekan, sehingga underlying utama tersebut tidaklah dipandang mampu mendongkrak harga emiten batu bara khususnya yang ada di Indonesia. Nah, sekarang persepsi orang adalah seperti ini. Kalau kita mau bicara bumi memang sudah murah, oke. Tapi persoalannya, kalau sudah murah, adakah yang lebih baik gitu? Jawabannya ada, yaitu apa? Brau. Kemudian kita bisa lihat government stock, PTBA. Kemudian kita bisa lihat lagi ITMG. Nah, jadi orang saya kira sudah mulai cerdas untuk menyikapi hal ini, karena sejak tahun 2008 itu merupakan pukulan maut bagi para investor yang merasa dirinya sebagai member daripada saham bumi, ya. Jadi hal tersebutlah yang menjadi pelajaran mutlak bahwa tidak seutuhnya perilaku grup dengan harga tinggi itu dapat mewakili
kinerja di masa yang akan datang dalam jangka panjang. Karena kita lihat underlying utamanya yaitu harga batu bara saat ini dalam posisi tertekan. Oke, baik. Pak Luki, ini terakhir rekomendasi Anda untuk para investor sekarang mencermati mengenai saham Grup Bakri. Ya, hindari. Ya, jawabannya itu kan seperti yang tadi kayak kita sampaikan pada awal. Kalau ada perintah untuk transaksi, ada 3 perintah sebenarnya yang diketahui saat ini kan hanya ada 2, beli dan jual. Tetapi tidak beli dan tidak jual itu merupakan keputusan sebenarnya, sehingga keputusan itu yang harus kita ambil sebagai langkah untuk menjadi investor yang bijak. Sampai kapan? Ya, sampai kita lihat apa yang ia dapat lakukan untuk menyikapi isu daripada sampai sekarang belum kelihatan tuh ya prospek, tanda-tanda keyakinan outlook perusahaan itu belum kelihatan ya, belum meyakinkan menurut Anda. Ya, kita lihat belum meyakinkan karena tidak ada hal yang belum ada sebuah buku atau report yang dapat dan Bakri sendiri tidak melakukan corporate action. Harusnya ketika perusahaan itu dalam posisi tertekan ada langkah strategis yang harus dilakukan. Pertama, mereka melakukan corporate action. Kedua, mereka melakukan public expose. Ya, kemudian yang ketiga, mereka melakukan apa? Mereka melakukan sebuah aksi seperti merger atau akuisisi. Untuk apa? Mencuri hati. Kan yang perlu dicuri kan adalah hati dan perasaan investor saat ini gitu. Nah, itu sampai saat ini kita belum lihat dan itu sebenarnya yang diharapkan. Baik, Pak Luki, terima kasih telah bergabung sama kami. Selamat pagi, Pak Luki.